saya Risa Walia Zahra dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan juga dirayah. Sebelumnya apa sih itu pengertian ilmu hadis gitu kan? Apa sih itu ilmu hadis gitu? Ilmu hadis itu adalah al-qawaidul mu'arrifatu bihalir rawi wal marwi, yang artinya kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Dan apa sih itu perawi gitu kan? Perawi itu adalah orang-orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi SAW, atau disebut juga dengan sanad. Dan juga ada yang namanya marwi. Apa sih itu marwi gitu? Marwi itu adalah isi berita yang diriwayatkan, atau disebut dengan matan, atau disebut dengan isi hadis, atau disebut juga dengan perkataan Nabi. Dan di dalam ilmu hadis itu pembagiannya ada dua. Yang pertama itu ada ilmu hadis riwayah dan juga ada ilmu hadis dirayah. Apa sih itu ilmu hadis riwayah gitu kan? Ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, periwayatan dari beliau, ya baik persetujuan sifat-sifat dan lain-lain. Kemudian juga ada batasan-batasan periwayatan dari Nabi dan ketelitian segala redaksi dari periwayatan tersebut. Jadi yang kita lihat dari hadis riwayah ini itu adalah objek tentang pembahasannya itu adalah yang berasal dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat kayak gitu, akhlak dan lain-lain. Jadi hadis riwayah ini tuh sebetulnya pada matan kan fokusnya. Tapi jika matan saja kan tidak bisa berdiri sendiri gitu tanpa adanya sanad gitu. Berarti hadis riwayah ini tuh hanya fokusnya pada Nabi saja, berarti tanpa meneliti apakah periwayatan dari Nabi tersebut sahih atau tidak gitu. Kan bisa diterima atau tidak gitu. Itu bukan ranahnya ilmu hadis riwayah. Karena nanti penelitian hadis yang akan menghasilkan sahih atau tidaknya suatu hadis itu adalah ranah atau tugasnya ilmu hadis dirayah, dan itu akan dibahas selanjutnya. Dan yang selanjutnya itu ada yang namanya ilmu hadis dirayah. Apa sih itu ilmu hadis dirayah gitu kan? Ilmu hadis dirayah itu ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macamnya, hukum-hukumnya, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Dan juga ada macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, itu ada 7. Dan ini akan dibahas satu persatu. Nah, yang pertama itu kan ada hakikat periwayatan. Dalam ilmu hadis apa sih itu periwayatan gitu kan? Periwayatan itu memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Jadi misalnya gini, si A punya berita dan dia menyampaikannya ke B, dan si B juga menyampaikan berita ke si C dengan menyebutkan bahwa si B juga mendapatkan berita ini dari si A gitu. Jadi yang kedua ini tuh syarat-syaratnya kan. Maksudnya dari syarat-syaratnya tuh yaitu metode perawi ketika menerima periwayatan hadis gitu. Nah, metode atau cara-caranya itu bermacam-macam ya. Ada metode mendengar, ada metode qiraah gitu kan atau membaca, dan juga ada metode ijazah. Metode ijazah ini misalnya kayak dari guru gitu kepada memberikan ijazah kepada muridnya gitu, dan memberikan kepada murid ini tidak sembarang murid gitu. Dan yang
yang ketiga itu ada macam-macam periwayatan. Maksudnya tuh apakah sanadnya bersambung atau terputus gitu. Dan yang keempat itu ada hukum-hukum periwayatan. Maksudnya si hadisnya tuh diterima atau ditolak gitu. Kapan periwayatan itu atau hadis itu diterima? Apabila sanadnya bersambung, perawinya sifatnya adil, kemudian matannya tidak ada cacatnya dan juga tidak fasik, maka hadis tersebut diterima. Tapi kalau perawinya sifatnya fasik dan tidak adil, kemudian ada cacat tersembunyi, berarti hadis tersebut ditolak gitu. Kemudian yang kelima itu ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Maksudnya tuh yaitu sifat perawi dan biografinya. Sifatnya ya itu tadi gitu kan, dia tuh adil atau tidak gitu, fasik atau tidak gitu. Kalau biografinya tuh berarti dia ini kapan lahirnya, orang tuanya siapa, gurunya siapa, murid-muridnya, gurunya siapa, murid-muridnya, dan bahkan wafatnya pun kapan gitu. Dan yang keenam itu ada macam-macam periwayatan. Maksudnya tuh bentuk pembukuan hadisnya gitu. Jadi bentuknya tuh maksudnya misalkan kayak ada musnad, musnad atau jami gitu. Dan yang terakhir atau yang ketujuh itu ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan gitu. Maksudnya itu adalah istilah-istilah ahli hadis gitu. Istilah yang dipakai ahli hadis dalam penelitiannya itu ada istilah hadis khobar, kemudian ada hadis mutawatir, hadis sahih, dan lain sebagainya gitu. Masih banyak lagi. Kemudian ada sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Pada saat periode Nabi SAW, hadis riwayah itu mempunyai larangan menulis hadis karena khawatir bercampurnya dengan Al-Quran. Dan kalau dirayah itu telah ada dasar-dasar ilmu hadis, yaitu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 dan juga surat Al-Hujurat ayat 6. Kemudian pada periode sahabat, hadis riwayah pada saat itu disebut dengan masa pembatasan periwayatan dan juga dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis, karena pada saat itu sedang maraknya hadis palsu akibat konflik politik. Dan hadis dirayahnya itu timbul secara lisan dan juga periwayatannya harus disertai saksi, lalu bersumpah dan bersanad. Kemudian pada periode tabi'in, hadis riwayah mulai ditulis dan ditimbulkan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan hadis dirayahnya itu timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu lain, dan juga penulisan ilmu hadis masih bergabungnya dengan ilmu fikih, ilmu usul fikih. Lalu pada periode tabi'in, hadis riwayah pada saat itu sudah mulai memasuki masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, dan juga masa filterasi atau penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat. Dan pada hadis dirayah itu telah terpisah dari ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Dan yang terakhir yaitu pada periode setelah tabi'in, hadis riwayah itu mempunyai penulisan hadis sudah sistematis
sistematik dan juga muncul kitab-kitab seperti Mustadrak, Syarah, Ikhtisar dan lain-lain. Dan hadis dirayah juga berdiri sendiri sebagai ilmu hadis, dan kitab ilmu hadis pertama itu adalah Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i karya Rama Hurmuzi.